Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Saya berdoa, berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara senantiasa dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, dan diberkati oleh Tuhan sehingga selalu bersukacita dan bersyukur dalam segala situasi, bahkan di masa pandemi COVID-19 ini. Saya, Pendeta Tirsa Tairas, akan membagikan kebenaran firman Tuhan melalui kitab 2 Raja-Raja, dan kiranya firman ini memberkati banyak orang. Karena itu dengan kerendahan hati saya bermohon, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa subscribe, like, komen, tekan tanda lonceng, bagikan dan nonton terus video saya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Engkau menyatakan kebenaran-Mu melalui firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Kami merindukan firman-Mu Bapa. Karena itu saat ini kami mohon hikmat-Mu untuk kami memahami ketika kami mendengar, bahkan hikmat-Mu untuk kami dapat menerjemahkan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu untuk memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan dipermuliakan dalam segala kehidupan kami. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu.
Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak ku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki dan orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di minggu terakhir bulan Agustus ini, tema Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah regenerasi pelayanan sesuai kehendak Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, regenerasi berarti pembaruan semangat, juga penggantian generasi tua kepada generasi muda. Itu berarti bahwa generasi adalah pembaruan atau penggantian. Regenerasi itu sangat alkitabiah, sebab ketika kita membaca Alkitab, kita akan menyaksikan bahwa di Alkitab ada regenerasi bagi para pemimpin, baik nabi, baik rasul, baik raja, pemimpin-pemimpin umat. Hal ini dapat kita lihat, regenerasi dari Musa kepada Yosua, di mana Musa dipakai oleh Tuhan untuk mengantar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun ada di padang belantara. Dan regenerasi itu dialihkan kepada Yosua
karena Yosua lah yang dipakai oleh Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah pusaka atau tanah Kanaan. Jadi regenerasi antara Musa dengan Yosua. Kemudian lagi kita melihat regenerasi antara Daud dan Salomo. Mereka adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar bagi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bahkan Raja Daud, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan bait Allah di Yerusalem. Namun saudara, dikatakan bahwa yang melaksanakan pembangunan bait Allah bukan Daud tetapi Salomo. Karena itu regenerasi dari Daud kepada Salomo. Sekali lagi bahwa regenerasi itu sangatlah alkitabiah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab 2 Raja-Raja ini adalah sebuah narasi, cerita yang mengisahkan regenerasi dari Elia kepada Elisa. Dan bagian ini mengisahkan bagaimana proses regenerasi itu terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan bahwa ada 4 tempat sebagai tempat persinggahan yang dilalui oleh Elia dan Elisa sebelum Elia dia terangkat naik ke sorga. Karena Elia akhir kehidupannya tidaklah mati secara fisik, tapi seperti Henok dia terangkat naik ke surga oleh kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, 4 tempat yang diizinkan Tuhan dilewati atau disinggahi oleh Elia dan Elisa. Pertama dikatakan adalah Gilgal. Gilgal itu adalah tempat bagi bangsa Israel untuk berkemah ketika mereka berperang untuk menaklukkan seluruh daerah Kanaan. Bahkan juga Gilgal adalah tempat bagi bangsa Israel untuk merayakan Paskah. Dan di Gilgal juga menjadi tempat bagi bangsa Israel untuk membaharui perjanjian antara Tuhan Allah dengan Israel, yaitu dengan melakukan sunat. Hal ini dapat kita baca dalam kitab Yosua pasal 5. Kemudian saudara, tempat yang kedua adalah Betel. Betel adalah tempat kedua yang ditaklukkan Israel. Betel ini juga sama dengan kota Ai, karena dikatakan bahwa bangsa Israel juga pernah dipukul kalah oleh orang-orang Ai, yaitu yang bertempat tinggal di Betel. Yosua pasalnya yang ke-8. Nah, tempat yang ketiga adalah Yeriko. Itu adalah tempat kemenangan pertama di tanah Kanaan, bahwa bangsa Israel mereka mengalahkan orang Yeriko, menghancurkan kota Yeriko dengan tiupan sangkakala. Yosua pasal 6. Dan tempat yang keempat yang terakhir adalah Sungai Yordan, tempat masuknya Israel ke tanah Kanaan. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan membelah Sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Hal ini dapat dibaca dalam Yosua pasalnya yang ketiga. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah tempat-tempat persinggahan bagi Elia dan Elisa. Dan saat itu Elia dia katakan kepada Elisa agar supaya dia tidak ikut melanjutkan perjalanan. Namun saudara, apa jawaban dari Elisa? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, luar biasa saudara, solidaritas, loyalitas dari seorang murid terhadap guru. Karena Elia adalah guru, adalah mentor dari Elisa.
Sehingga dia bersikuku untuk terus mengikuti gurunya, yaitu Elia. Hal ini saudara dapat kita saksikan juga dalam kehidupan Naomi dan Ruth. Ketika Naomi dari Moab, dia akan kembali ke Bethlehem. Dia mengatakan kepada menantu-menantunya Ruth dan Orpa supaya tidak ikut dengan dia. Orpa dia pulang ke Moab, tetapi Ruth dia tetap bersikeras ikut dengan Naomi dan mengatakan, di mana engkau berada di situ pun aku berada, di mana engkau mati di situ pun aku mati. Allahmulah Allahku. Dan luar biasa, di Bethlehem Ruth dia diberkati, bahkan Ruth menjadi salah satu nenek moyang dari juru selamat. Bapak Ibu saudara-saudara, Ruth pada akhirnya dia menjadi salah satu nenek moyang dari Sang Mesias juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi kita melihat bagaimana kesetiaan dari Elisa terhadap Elia sang guru. Karena itu saudara dikatakan bahwa ketika mereka tiba di satu tempat di Betel, di Yeriho, maka ada rombongan Nabi mengatakan kepada Elisa bahwa Elia dia akan terangkat ke sorga. Tetapi Elisa dia katakan diam, dia sudah tahu. Itu sangat luar biasa karena Elisa ingin selalu ada bersama dengan Elia, menunjukkan kesetiaannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan ketika mereka akan melewati sungai Yordan, Elia dia memukulkan jubahnya, kemudian air sungai terbelah, sana sini terbelah dua, akhirnya mereka bisa menyeberang sungai Yordan. Dan setelah mereka selesai menyeberang, maka Elia dia bertanya kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, yang diminta oleh Elisa adalah biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Mendapat 2 bagian dari roh Elia. Itu yang diminta oleh Elisa. Nah Bapak Ibu saudara, Elia dia katakan itu sukar. Karena apa? Dia tahu semua karisma, kenabian, semua talenta yang dimilikinya, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah otoritas Tuhan. Jadi Tuhan yang berhak memberikan itu kepada Elisa. Karena itu dia katakan sukar. Nah sebagai jalan keluar, maka Elia dia katakan kepada Elisa, jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kesetiaan Elisa itu terbukti. Karena memang dia menyaksikan sendiri bagaimana Elia dia naik terangkat ke sorga dengan kereta berapi, dengan kuda berapi. Itu sangat luar biasa sebagai seorang murid yang patuh, yang taat terhadap gurunya. Itu menandakan kesetiaannya dalam pelayanan. Karena itu roh Elia itu pindah kepada Elisa. Sehingga Elisa dia melanjutkan pekerjaan pelayanan yang awalnya dilakukan oleh Elia. Nah saudara-saudara, sebagai bukti, maka jubah dari Elia itu diambil oleh Elisa. Dan ketika dia akan pulang, dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Elia, memukulkan jubah itu ke sungai Yordan. Akhirnya terbelah menjadi 2 dan dia bisa menyeberang dan berjumpa dengan para nabi, pengikut-pengikut Elia. Dan mereka bertanya tentang Elia dan mereka berupaya untuk mencari di mana Elia. Elisa sudah katakan tidak usah. Namun mereka bersikeras, akhirnya 3 hari mereka mencari, mereka tidak mendapatkan. Karena Elia dia sudah terangkat naik ke sorga. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, sangat luar biasa perenungan kita di hari Minggu ini. Bahwa kesetiaan
solidaritas, loyalitas seorang murid terhadap gurunya, Elisa terhadap Elia. Kalau kita menyaksikan dalam kitab pertama Raja-Raja, ayat pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 21, di situ kita akan mendapati bagaimana pertama perjumpaan antara Elia dan Elisa. Bahwa ketika Elia menjumpai Elisa, Elisa dia sementara membajak dengan lembu-lembu yang ada. Elia dia melemparkan jubah kepada Elisa. Dan itu pertanda bahwa Elia memanggil Elisa untuk ikut bersama-sama dengan dia dalam pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya Elisa dia meninggalkan semuanya, tapi sebelum itu dia pamit dulu kepada ayah dan ibunya, mencium ayah dan ibunya sebagai tanda hormatnya kepada orang tua. Kemudian dia memasak semua lembunya dan memberi makan kepada orang-orangnya. Itu sangat luar biasa, pertanda bahwa Elisa meninggalkan segalanya dan dia berkomitmen untuk ikut Tuhan, sama-sama melayani bersama dengan Elia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baik Elisa juga Elia, mereka nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan, suara kebenaran dengan penuh keberanian. Apalagi Elia, dia mengajak bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. Bahkan dengan keras dia menegur Nabi Ahab, anaknya Ahasia, yang nyata menyembah Baal, bukan Allah Israel, dengan keberaniannya. Nah, karena itu dikatakan bahwa Elia, dia adalah orang yang setia menyampaikan firman Tuhan. Dia selalu rendah hati mendengar kehendak Tuhan. Elia juga tunduk pada kuasa Tuhan. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Dan dia adalah seorang nabi pemberani sehingga dia mendapat bagian di sorga. Sementara itu Elisa, dia adalah seorang nabi yang tenang. Dia penuh dengan roh lemah lembut. Dia tekun, dia sabar, bahkan dia menghormati orang tua dan banyak orang. Nah, belajar dari Elia dan Elisa, kita diingatkan sebagai anggota jemaat untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Apalagi saudara, bagi kita warga gereja Masehi Injili di Minahasa, di bulan Oktober akan dilaksanakan pesta demokrasi iman, pemilihan pelayan khusus baik Penatua dan Siamas. Dan melalui tata gereja kita memahami bahwa maksimal usia pelayan khusus baik Penatua, Siamas, bahkan juga pendeta itu adalah 65 tahun. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika diberikan kepercayaan oleh Tuhan melayani sampai 65 tahun, bersyukur bahwa Tuhan memakai Bapak Ibu menjadi alat kesaksiannya seperti Elia dan Elisa. Tuhan memakai kehidupan, talenta, potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu saudara-saudara menjadi berkat bagi banyak orang, menyampaikan suara kebenaran, suara Tuhan. Percaya bahwa kehidupan Bapak Ibu sungguh diberkati oleh Tuhan. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pemilihan, ketika Bapak Ibu saudara-saudara belum 65 tahun sebagai anggota jemaat, ketika nanti terpilih, maka tunaikanlah tugas itu. Tapi ketika sementara melayani, kemudian tidak terpilih lagi, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud di dalamnya. Karena menjadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan khusus, Penatua, Siamas, pendeta, guru agama, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah panggilan Tuhan. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara nantinya tidak akan terpilih, maka itu berarti Tuhan punya maksud di dalamnya. Sama halnya saudara bertanya, kenapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, persembahan Habel yang diterima? Kenapa hak kesulungan diberikan kepada Yakub bukan kepada Esau? Maka demikian pun saudara, ketika tidak terpilih, itu berarti Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita.
Sebab sesungguhnya siapa yang akan dipakai Tuhan, siapa yang akan terpilih nanti, semua ditentukan oleh Tuhan. Bahkan kehidupan kita pun dari kandungan itu ditenun oleh Tuhan dan ditentukan oleh Tuhan. Kehidupan kita dari lahir sampai mati, kita tinggal menjalaninya. Bahkan saudara, pekerjaan pelayanan Tuhan itu rahasia bagi kita. Kita melaksanakannya dan Tuhan yang mengatur segalanya. Karena itu, walaupun ada orang yang nyata-nyata tidak suka, bahkan bersembunyi karena tidak mau dipilih. Tapi kalau Tuhan mau pakai, Tuhan mau pilih, Tuhan akan memakai anggota jemaat untuk memilih seseorang yang betul-betul disiapkan oleh Tuhan. Tapi ada kalanya ada orang begitu ambisi, naik turun rumah, bah kampanye. Tapi itu di periode yang lalu. Periode sekarang ini pasti tidak ada lagi. Walaupun dengan semangat yang luar biasa, tapi kalau Tuhan bilang tidak, tidak lagi, pasti itu tidak akan dipakai oleh Tuhan. Anggota jemaat akan diberikan roh hikmat oleh Tuhan memilih siapa yang akan jadi penatua syamas di kolom, bahkan juga di komisi Bapak Ibu pemuda, remaja, anak nanti. Nah, karena itu saudara sebagai anggota jemaat, apalagi pelayan khusus, diingatkan seperti Elia dan Elisa, mereka punya roh takut akan Tuhan. Karena roh takut akan Tuhan ini, kalau mau diterjemahkan satu persatu itu banyak. Roh takut akan Tuhan adalah orang yang begitu mengandalkan Tuhan. Orang yang senantiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang senantiasa menampilkan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Itu orang yang takut akan Tuhan. Bahkan roh takut akan Tuhan mengantarkan seseorang itu untuk selalu berkata-kata apa yang benar. Berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti Elia, dia menegur Ahab, Ahazia karena mereka tidak hidup sesuai kehendak Tuhan. Maka pelayan Tuhan, bahkan juga anggota jemaat, sampaikanlah suara Tuhan, kebenaran, bukan kebohongan, bukan dusta, bukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi saudara, kita dipakai oleh Tuhan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Baik itu di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Saudara, kita diingatkan untuk stop dengan segala dusta, kebohongan, semua fitnah, semua hal-hal yang tidak benar. Sebagai anggota jemaat, tapi juga sebagai pelayan Tuhan. Kita belajar dari Elia dan Elisa. Kemudian saudara, kita juga diingatkan di sini bagaimana kesetiaan. Bacaan kita minggu yang lalu, Timotius dan Paulus bukan saja sebagai murid dan guru, tetapi sebagai anak dan ayah, anak dan orang tua begitu taat. Demikian pun Elisa terhadap Elia. Kesetiaan, tentu pertama kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau orang setia kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan kehendaki, itu yang ia lakukan. Orang yang setia kepada Tuhan, seperti Elisa akan hidup tenang, tidak gegabah. Dia penuh dengan roh kelembutan, bahkan dia tekun, karena dia setia kepada Tuhan. Demikian pun kehidupan kita, kehidupan orang yang setia. Orang yang setia itu selalu sabar. Karena saudara, menjadi murid Kristus, apalagi menjadi pelayan Tuhan, kesabaran itu sangat penting. Apalagi di dunia sekarang ini, dunia yang penuh dengan persaingan kompetisi, dunia yang semakin canggih, tetapi kadangkala moralitas itu jatuh. Kita diingatkan untuk sabar satu terhadap yang lain. Dalam rumah tangga, apalagi dalam pelayanan. Seorang pelayan Tuhan sabar ketika dikritik, ketika diejek, ketika difitnah. Belajar dari para rasul, dari para nabi, para utusan Tuhan, bahwa seperti itulah kehidupan kita. Bahkan Yesus pun menjadi contoh teladan bagi kita. Bagaimana dia menyaksikan kesabaran. Dia yang tidak bersalah,
tapi dibuat menjadi bersalah untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga diingatkan melalui firman Tuhan ini, bahwa Yesus berdaulat penuh sebagai kepala gereja yang empunya pelayanan. Roh melayani Tuhan, roh bekerja di ladang Tuhan adalah roh sukacita yang berasal dari Tuhan. Itu adalah otoritas Tuhan. Karena menjadi pelayan Tuhan itu adalah anugerah. Karena itu Elia katakan sukar. Karena secara manusia tidak mungkin. Tapi Tuhan sendiri yang memungkinkan seseorang untuk menjadi hambanya, menjadi alatnya, menjadi saluran berkat menyampaikan suara kebenaran dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini sebagai warga gereja, mari kita mempersiapkan diri kita dalam pelaksanaan demokrasi iman, pemilihan pelayan khusus, dimulai dari katekisasi yang akan dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan di kolom-kolom. Percaya bahwa ada kriteria-kriteria di dalamnya. Ketika memang Tuhan akan memakai kita, ketika Tuhan akan mengurapi kita dengan rohnya, ketika Tuhan akan mengutus kita. Belajar dari firman Tuhan ini, hidup setia, hidup takut, milihi roh takut akan Tuhan, agar supaya dalam pelayanan bukan diri sendiri yang dipermuliakan, tapi Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Karena Tuhan memakai siapa saja sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Murid Yesus pun dari latar belakang bukanlah orang-orang berpendidikan, tapi Tuhan memakai mereka untuk menjadi sahabat, jadi mitra dalam pekerjaan pelayanan. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu juga sebagai warga Gemim menghadapi pemilihan pelayan khusus, kita yakin bahwa siapapun yang dipakai Tuhan, regenerasi akan terjadi, itu karena kemurahan Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih memakai kita, bersyukur. Tapi kalau Tuhan sudah tidak memakai kita, bersyukur juga. Karena regenerasi itu ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan punya maksud dari semua yang Ia nyatakan, bahkan siapapun yang Tuhan pakai. Karena itu mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Menjadi pelayan khusus tapi juga menjadi anggota jemaat. Biarlah kiranya kita bergandeng tangan sebagai satu arak-arakan. Kristus kepala gereja terus dimuliakan. Amin. Tuhan memberkati.